Hadratul Mukarramin, kepada yang kami muliakan Bapak Yamin Mustafa selaku pemateri keaswajaan pada kesempatan pagi hari ini. Beliau juga termasuk sesepuh di Sawangarja, Ketua MBC Kecamatan Rimbo Ulu dan Mustasyar NU di Sawangarja. Selanjutnya kepada Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Darul Ulum Asyariah yang saya hormati, Ketua Yayasan Pondok Pesantren 2 beserta keluarga yang saya hormati, para santri baru, putra maupun putri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama diberi oleh Allah kenikmatan, baik berupa kenikmatan iman dan kesempatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa bermujalasah bersama di aula yang sederhana ini dalam rangka melaksanakan kegiatan perdana kita sebagai santri baru, yaitu MPLP atau masa pengenalan lingkungan pondok. Semoga apa yang nanti kita laksanakan, yang kita dengarkan, yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk pondok pesantren kita ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salatullah wa salamuhu li nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan kita semua tergolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang saya hormati dan kami banggakan, yang pertama, kami selaku pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Asyariah mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Bapak Yamin Mustafa dan para santri baru di pondok pesantren 2 ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Anak-anak yang baru masuk beberapa hari ini atau setengah bulan ini, semoga kalian betah di pesantren Darul Ulum Asyariah, dan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami selaku pengasuh mewakili segenap Dewan Asatid dan juga mewakili Ketua Yayasan mengaturkan beribu-ribu maaf kepada para santri baru apabila kedatangan kalian untuk belajar di pondok ini mungkin tidak sesuai harapan. Mungkin fasilitasnya apa adanya, yang digambarkan seperti hotel bintang 7, malah seperti apa kandang ayam bisa tutup. Jadi dari semua itu, apabila kami selaku pengasuh dan Dewan Asatid ada kekurangan, ada kekhilafan dari segi apapun, dari segi fasilitas, dari segi lingkungan, dari segi makan dan lain sebagainya, kami mengaturkan beribu-ribu maaf, karena intinya adalah mencari ilmu. Saya contohkan dulu ketika saya di Timur Tengah dulu, itu lebih dahsyat rekasari daripada kalian saat ini. Dulu kami hidup di lingkungan negara yang panasnya menembus sampai 50 derajat. Panasnya itu.
Sampai digambarkan andaikan ada orang punya Indomie mentah, kita masukkan ke dalam manci, kita letakkan di depan rumah, di atas padang pasir itu langsung matang, saking panasnya di sana. Kemudian AC tidak ada. Kita setiap malam itu dari lantai 3 kamar kita, orang-orang Indonesia dari lantai 3 ini turun ke bawah, tidur di lapangan di depan asrama sampai subuh. Kenapa kok sampai tidur di lapangan tiap hari selama 7 tahun? Di atas panasnya luar biasa, singgup panas seperti di oven rasanya. Saya dari Indonesia membawa jaket. Kami merasa nanti di sana dingin. Sampai sana jaket nganggur 7 tahun itu pakai. Karena apa? Saking panasnya. Jadi itu baru masalah tempat, masalah makan. Kami disuguhi makanan itu setiap hari itu, paginya roti, siangnya itu nasi pakai campuran minyak samin. Kamu bisa nggak bayangkan makan pakai minyak? Malamnya makan roti lagi. Menunya itu tuh aja kayak sebangsa fasolia dioleskan itu kayak sambal itu selama 7 tahun seperti itu. Bahkan ada teman kami dari Indonesia, orang Blora, orang Jawa Tengah itu, namanya Hasan Basri juga di kelas saya itu. Itu karena tidak bisa makan makanan Arab, dia selama bertahun-tahun makan Indomie. Karena yang bisa enak cuma apa? Indomie. Yang ada di sana cuma makanan itu Indomie, dari Indonesia itu ada di sana. Karena sering makan Indomie, dia terkena penyakit usus, lalu meninggal dunia. Bayangkan, karena tidak bisa makanan Arab sehingga dia mengkonsumsi Indomie bertahun-tahun, itu kan merusak usus, ya kan? Terkena penyakit, kemudian dibawa pulang meninggal di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masalah makannya, belum masalah pergaulannya. Orang Indonesia itu ketika datang ke sana itu, orang Arab itu tidak pernah gosok gigi. Orang Arab itu kalau mandi itu pakai pasir gosok giginya, nggak kenal odol, nggak kenal sabun. Orang itu orang begi, orang pedalaman seperti itu. Laptop kenal baru dari orang-orang Indonesia. Jadi mereka memang sangat jauh dari kerajaan. Memang negara masih murni Islamnya, tidak terpengaruh oleh budaya-budaya Barat. Bahkan perempuannya setiap hari pakai cadar, nggak ada yang buka wajah. Tempatnya masih sangat sederhana sekali. Tapi toh karena kita niatnya mencari ilmu, mencari apa, mencari keberkahan para ulama, dipaksa akhirnya kuat sampai 7 tahun. Angkatan kami ada 40 orang lebih, yang satu angkatan itu selama bertahun-tahun jebol, tinggal 20 anak yang lulus sampai 7 tahun di sana. Ini artinya apa? Belajar butuh pengorbanan dan butuh rekoso, butuh capek, butuh susah. Kalau pengen enak, jangan mondok pesantren. Tapi gimana? Kalau pengen enak, ya jangan di pondok pesantren. Sana kerja di kota-kota sana, nanti dapat uang buat beli yang enak. Tapi kamu harus yakin bahwa orang yang belajar itu pasti nanti hidupnya akan enak. Pasti itu. Corok pepatah mengatakan, bercapek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita harus susah dulu. Semakin kita tirakatnya di pondok semakin bagus, semakin kita susah di pesantren, Allah akan membukakan kemudian kita dalam mencari ilmu. Rata-rata teman-teman yang kuat sampai 7 tahun di Arab itu mendapatkan keberkahan ilmunya para ulama, sehingga pulang ke Indonesia menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para santri baru yang telah memilih, yang telah nyaman mondok di pesantren 2 ini. Jadi kami tidak menyangka, tidak menduga kalau tahun ini akan lebih daripada target sampai 53 santri baru. Ini merupakan keberkahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kami selaku pengelola pondok pesantren. Kita tidak menjamin nanti apakah dari 53 anak ini semuanya
bisa bertahan sampai 6 tahun atau tidak tergantung kondisi dan situasi. Sopo sing kuat sampai 6 tahun, sopo sing kuat sampai lulus, itulah yang berhasil mendapatkan keberkahan ilmunya para ulama. Karena saya pernah mendapatkan satu pesan dari guru kami, kalau kamu belajar dimanapun tempat, itu jadilah seperti orang yang mencari rumput. Artinya bagaimana? Artinya kalau rumput di depan kamu belum selesai, jangan mikir pindah tempat. Kalau ilmu yang diberikan di pesantren belum tuntas sampai khatam, sampai selesai, sampai lulus, jangan mikir pindah tempat. Di pondok kita ini harus 6 tahun aturannya. Kalau bisa jangan putus di tengah jalan. Harus sampai berapa tahun? 6 tahun. Kamu harus yakin. Ini yang ngomong guru saya sendiri, walinya Allah Ta'ala, Syekh Muni namanya itu. Apa kata beliau? Sak goblok-gobloknya santri itu, sak bodoh-bodohnya mahasiswaku, kok sampai 7 tahun di Yaman, mesti alim, mesti pinter. Kata siapa? Syekh Muni. Jadi kita harus yakin, kamu di sini 6 tahun, meskipun akalnya kurang cerdas, nyapakan anak terus, yakin. Pulang dari pondok pesantren, kefutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah ilmunya, manfaat ilmunya. Harus yakin seperti itu. Ya, harus yakin. Tanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa sak goblok-gobloknya aku, sak angel-angel aku belajar. Kalau kita ngikut dawuhnya para kiai, para ulama, para guru, insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya ilmu. Harus 6 tahun baru boleh keluar dari pondok agar semuanya tuntas, materinya tuntas, kitabnya tuntas, Qur'annya tuntas. Jadi kamu pulang sudah punya modal yang kuat, didapatkan dari pondok kita ini. Alhamdulillah. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kegiatan MPLP ini adalah merupakan pengenalan lingkungan untuk kalian semuanya. Ben kalian itu lebih tahu pondok kita ini bagaimana program-programnya, bagaimana sistemnya, bagaimana pengajarannya, bagaimana tata tertibnya, bagaimana aturan-aturannya. Biar harus tahu. Karena kalian ini dulu itu tinggal di rumah masih dengan orang tua, ya toh? Kadang masih dikeloni orang tua ketika tidur kan, masih dekat dengan orang tua, nggak pernah pisah dari orang tua. Saatnya lah ini kalian dilatih oleh para dewan guru, oleh para pemateri untuk menjadi kader yang mandiri, untuk menjadi anak-anak yang bisa nyuci sendiri, bisa masak sendiri, bisa makan sendiri, lompat baju sendiri dan lain sebagainya. Ini melatih kita semuanya. Makanya di pondok itu kita dilatih mandiri, dilatih disiplin, dilatih berorganisasi, dilatih bersosial kepada teman-teman yang lain, agar kita nanti ketika pulang ke rumah sudah punya bekal ilmu kemasyarakatan. Yang terakhir kami sampaikan, selamat melaksanakan kegiatan MPLP pada tahun ajaran 2022 ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri kita nanti dapat menjadi bekal kita untuk semakin kita semangat dalam thalabul ilmi. Jangan ingat rumah terus, jangan sering nelpon rumah terus. Semakin kalian jarang berjenguk orang tua, semakin bagus dalam belajarnya. Jelas ya? Orang usah gampang nelpon orang tua. Saya 7 tahun nggak pernah pulang, biasa-biasa saja. Kalian cuma 1 minggu sudah nelpon orang tua. Usahakan minimal 1 bulan baru bertemu dengan orang. Sebelum itu jangan mikir pulang atau ketemu orang tua. Insya Allah akan menjadi pribadi yang soleh, yang solehah, ilmunya manfaat di masyarakat, menjadi orang yang berguna. Amin Allahumma amin. Demikian dapat kami sampaikan. Oleh karena itu dengan membaca umul kitab acara MPLP di Pondok Pesantren Darul Asyariyah periode tahun 2022 resmi kami buka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kami tutup, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Yai Amin nanti dicatat yang baik. Nanti ada apa ya, Pak?
panitia Pak Budi, nanti ada sebenarnya ujian ya nanti ya di akhir nanti kan. Dan nanti ada tes kompetensi kemampuan kalian selama kegiatan ini apa sih yang dapatkan dari para pemateri. Pak Yayamin ini adalah sesepuh kita di UNI 10 ini, ketua MBCNU Ribu Ulu, kemudian termasuk kiai yang sering ceramah keluar keluar sering kan Pak Yayamin ceramah di tempat kalian dan ini Pak Yayamin supaya biar tahu sekalian di sini. Nanti kita minta doanya beliau agar didoakan menjadi santri yang soleh-soleh, ilmunya manfaat. Nanti setelah nanti kita foto-foto bersama, moga-moga kita semuanya niatnya dari rumah dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.